Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program ini, Rema, restorasi melalui Alkitab. Dan kita kembali akan merenungkan bersama-sama. Mari kita bersyukur. Bersyukur Tuhan, karena Roh Kudus yang Kau berikan adalah roh hikmat dan wahyu. Menolong kami untuk terus mengenal Tuhan dengan baik dan benar, agar kehidupan kami sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Mengerti dan boleh ya Tuhan mata hati kami semakin diterangi akan mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan karuniakan. Dalam nama Yesus. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-11. Yaitu mengenai Daud dan Batseba. Saya tidak membaca keseluruhan, kita simak beberapa hal. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Sampai di situ dulu saudara-saudara. Ngeliatin orang mandi saudara-saudara, apalagi kalau itu adalah lawan jenis, saya kira bukanlah hal yang merupakan itu bukanlah merupakan tontonan yang benar dan baik ya saudara-saudara yang saya kasihi. Makanya seringkali orang-orang tua kita zaman dulu bikin satu kata-kata atau slogan, jangan suka ngintip nanti bintitan loh ya. Sebenarnya itu mungkin tadinya nakut-nakutin saudara, tapi ada hal yang baik dari sana. Benarlah demikian ya, karena segala sesuatu itu dimulai dari mata ini saudara. Apa yang masuk di sana dikelola dalam pikiran dan hati mulai berhasrat saudara-saudara, maka itu akan menggerakkan seluruh bagian-bagian dari tubuh ini ya. Dan itulah yang terjadi kepada Daud. Kita melihat kebiasaan yang ada adalah pada waktu raja-raja biasanya maju perang. Raja-raja saudara, dan Daud ini adalah raja. Seharusnya dia memimpin peperangan, tapi dia memilih untuk menyuruh panglima-panglimanya yang hebat itu, termasuk Uria itu saudara. Dan dia sendiri tinggal saudara-saudara. Sendiri tinggal di rumah untuk menikmati akan hidupnya saudara-saudara. Ya, dia merasa semua sudah baik-baik saja, sudah nyaman. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hatilah dengan mata kita ini. Mengintip itu ternyata saudara memang adalah sesuatu yang tidak baik. Kita sudah tahu semua tentang hal itu. Akibat ngintip di dalam laptop, akibat ngintip-ngintip di dalam Android, HP, iOS saudara-saudara. Bahkan anak-anak yang masih muda, remaja, melakukan hal-hal yang kemudian tidak pantas terhadap teman-temannya
yang lawan jenis akibat daripada ngintip atau mulai menonton saudara-saudara film-film atau adegan-adegan yang tidak seharusnya ditonton, ya, apalagi oleh orang-orang yang masih muda yang belum menikah. Saya tidak katakan bahwa yang sudah menikah boleh menonton hal itu, karena firman Allah berkata jangan mencemarkan tempat tidurmu. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, tentu akibat daripada itu ada kuasa-kuasa lain yang bekerja di balik setiap dosa, saudara-saudara. Dan kuasa inilah yang kemudian berkarya melalui tontonan-tontonan itu dan menguasai, mulai mengendalikan orang itu, saudara, dan mulai melakukan hal-hal apa yang telah masuk melalui matanya. Dia kelola dalam pikirannya dan hatinya, mulai mencari-cari jalan, mulai, saudara-saudara, bagaimana cara untuk dia bisa melakukan seperti apa yang sedang merangsang di dalam dirinya. Itulah bahaya daripada tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya, apalagi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud adalah contoh, saudara-saudara, daripada menonton. Dia melihat orang yang mandi, lalu kemudian dia berpikir, waduh, sangat cantik sekali. Tentunya, saudara-saudara, dia mulai memikirkan hal-hal yang lain, tidak sekedar daripada cantik. Dan yang selanjutnya dia lakukan, dia memanggil orang-orangnya, bertanya, siapa perempuan itu? Diberitahukan kepada dia. Lalu dia tahu bahwa ternyata itulah istri orang lain. Bahkan itu adalah istri daripada panglimanya yang sangat setia, loyal sekali terhadap dia, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sudah dikuasai, dikendalikan oleh nafsunya, maka dia melakukan dosa itu. Dia menyuruh memanggil perempuan itu. Dan karena perempuan ini, saudara, hanyalah dia merasa rakyat biasa, dia tunduk kepada seorang raja. Kita tahu kekuasaan seorang raja. Akhirnya, saudara, dia menyerahkan diri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita sangat gamblang menceritakan tentang dosa-dosa ini. Bukan berarti Alkitab, saudara-saudara, mengklasifikasikan ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tidak. Di dalam Alkitab dosa adalah dosa, karena upah dari dosa itu cuma satu, adalah maut. Tidak ada dosa besar dan kecil. Dosa saudara mencuri jarum dengan saudara dosa mencuri uang 100 atau ribuan triliun, sama, hukumannya adalah maut. Tidak ada bedanya, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi mengapa dosa yang satu ini begitu disoroti? Dan yang paling mengherankan lagi, saudara-saudara, dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama ini, yang disoroti adalah dosa semuanya adalah para pemimpin-pemimpin. Mereka pemimpin-pemimpin, saudara, entah pemimpin dalam rumah tangga seperti Abraham, lalu kemudian saudara-saudara dianggap bersalah dengan masalah Hagar. Lalu kemudian saudara-saudara ada Simpson, saudara-saudara, dan yang lain-lainnya yang melakukan dosa-dosa itu, saudara-saudara, semua menghadapi keburukan-keburukan. Nah, tetapi saudara-saudara, mengapa hanya para pemimpin-pemimpin yang kemudian disoroti di dalam bagian firman Tuhan ini? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas itu, mengapa dosa yang satu ini begitu berbahaya? Nah, firman Tuhan kemudian oleh Rasul Paulus berkata begini, saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya bacakan demikian, ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya.
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia di luar terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gamblang sekali Rasul Paulus menjelaskan saudara-saudara bahaya daripada percabulan. Ketika seseorang jatuh dalam dosa percabulan, saudara-saudara, maka dikatakan dia berdosa terhadap melakukan dosa terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dosa yang lain kita lakukan di luar diri, tidak banyak pengaruhnya di dalam diri. Tetapi dosa yang satu ini dikatakan mereka menjadi satu daging. Itu sebabnya mengapa hubungan ini, saudara, dikatakan hubungan suami istri. Karena hanya boleh terjadi di dalam suami dan istri yang sudah diberkati secara nyata oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan. Karena melalui itu, saudara-saudara, mereka mengikat diri mereka satu dengan yang lain. Segala sesuatu, pintu-pintu, jendela-jendela yang ada di dalam tubuh mereka ini menjadi satu, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam pernikahan Kristen dikatakan mereka bukan lagi dua, tetapi mereka menjadi satu. Dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu ketika terjadi pemisahan, saudara, berarti terjadi bagaimana dia dibelah dua seperti itu, saudara-saudara. Dan itu tentunya membuat kematian di antara mereka. Membuat banyak hal yang hancur, rusak, mati dalam hidup mereka, termasuk anak-anak, termasuk saudara-saudara, akan keluarga dari kedua belah pihak itu menjadi hancur berantakan, dan orang-orang di sekelilingnya mempengaruhi bahkan orang-orang yang bisa jadi yang ada teman-teman seiman di mana dia bergereja. Merusak banyak hal, saudara-saudara. Betapa kuasa dari dosa yang satu ini. Karena apa, saudara? Dikatakan di sini itu sama seperti kalau orang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan itu. Ya. Dan pernikahan, saudara, adalah gambaran daripada pernikahan antara Tuhan dengan jemaat. Hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Itu yang dikatakan Rasul Petrus, dikatakan bahwa rahasia ini besar karena yang kumaksudkan tentang pernikahan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jadi bukan main-main, saudara, yang namanya pernikahan. Kita sedang berbicara kepada dunia tentang Kristus dengan jemaat. Karena itu keluarga Kristen haruslah keluarga yang benar, saudara-saudara, dipelihara di dalam kebenaran itu. Karena dia sedang memancarkan Kristus kepada dunia ini dengan segala tindak tanduk yang ada di dalamnya. Suami dan istri, saudara-saudara, adalah pemimpin di dalamnya. Apabila pemimpin ini jatuh, maka terjadilah kehancuran dari semua. Karena itu dosa yang satu ini begitu disoroti di dalam Alkitab. Bahkan hukum di dalam hukum Taurat yang kedapatan melakukan akan perkara ini, saudara, dosa percabulan ini, maka mereka akan dilempar batu sampai mati. Tuhan begitu keras, saudara-saudara, karena dia sedang menggambarkan hubungannya dengan umat yang ditebusnya oleh darah anaknya Yesus Kristus, dan menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang ditempati olehnya. Roh Allah adalah Allah sendiri, menempati tubuh orang percaya. Dan ketika tubuh kita dimati, kelak akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan berarti terjadi kebangkitan dari tubuh ini, saudara-saudara. Lalu tubuh itu akan dimuliakan. Semua bagian dosa itu sudah hilang dari dalamnya, menjadi sebuah tubuh kemuliaan. Karena itu Tuhan sangat menghargai tubuh kita.
Karena itu inilah hal yang sangat luar biasa. Maka dikatakan bahwa tubuh kita adalah miliknya. Ini adalah untuk Tuhan tubuh ini, dan Tuhan untuk tubuh. Ini dalam kalau dijelaskan dengan secara ini. Karena itu berhati-hati hidupmu. Di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, jelas sekali dosa ini berkali-kali dibahas dalam pemimpin-pemimpin. Mengapa saudara-saudara pemimpin? Satu, pemimpin itulah teladan. Pemimpin itulah saudara-saudara yang diikuti orang. Dan kalau pemimpin sudah jatuh, maka itulah terjadi kehancuran bagi orang-orang yang mengikutinya. Spirit pada pemimpin itu, itulah yang dia berikan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua saudara yang menjadikan Daud jatuh, saudara-saudara, selain karena yang pertama yang menyebabkan dia jatuh adalah dia tidak sadar bahwa dia pemimpin. Yang kedua, saudara-saudara, adalah dia memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu, saudara-saudara, itu menyebabkan seseorang merasa mampu untuk melakukan apa saja. Dan seringkali ini digunakan oleh roh jahat untuk menggoda orang itu keluar dari jalur Allah, untuk menggunakan kekuasaannya itu untuk juga jatuh dalam dosa percabulan ini, saudara, perzinahan ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang ketiga kita lihat adalah harta. Karena dia merasa orang yang biasanya punya harta, saudara, ketika sudah mulai punya harta, dia merasa bahwa dengan harta dia bisa melakukan apa saja. Dia merasa bahwa itu hasil keringatnya. Dia ingin gunakan seperti yang ada di dalam hatinya dia. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, dia melupakan satu hal, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membuat orang kaya, tidak mungkin saudara-saudara orang itu memiliki apapun. Tuhan tidak pilih kasih dalam hal memberi berkat, berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum kekayaan, kelimpahan, berkat khusus adalah keselamatan yang hanya dimiliki orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi dalam hal menjadi kaya, bahkan banyak orang yang di luar Kristus jauh lebih kaya, lebih sehat, lebih apapun, karena itu berkat umum yang Tuhan curahkan. Kalau orang bisa mengatur hidupnya, dia bisa menikmati semua itu, saudara-saudara. Tetapi jangan lupa bahwa semua itu adalah berasal daripada Tuhan. Ketika orang merasa bahwa dia punya itu dan dia ingin menggunakannya, hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh di dalam dosa. Karena di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, jelas kepada kita, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sama seperti Amsal berkata bahwa kesombongan, keangkuhan, kecongkakan adalah awal kejatuhan. Ketika saudara merasa saudara bisa, saudara mampu, ini hasil keringat, ini karena saya, ini karena aku, ini karena kemampuanku, ini karena kepintaranku, ini karena aku yang membuatnya, aku yang memulainya, aku, saudara-saudara. Maka disitulah iblis punya kesempatan untuk menjatuhkan saudara. Dan sesungguhnya ketika semua perkataan aku, saya, kemampuanku itulah, saudara-saudara, keringatkulah, maka sesungguhnya di situ Anda sudah mulai jatuh. Kejatuhan terjadi ketika keangkuhan mulai muncul. Karena itu saudara-saudara, hati-hatilah ketika engkau merasa teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Jadi 3 hal ini perlu diperhatikan. Karena dosa, saudara-saudara, khususnya dosa percabulan ini juga akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Biasanya kalau orang melakukan itu sama seperti Daud. Wah, hamil tuh istri orang dia buat. Apa yang dia lakukan ketika Uria pulang, saudara? Dia suruh pulang ke rumahnya, istirahatlah. Ya, bersenang-senanglah dengan keluargamu, dengan istrimu. Tetapi apa yang terjadi? Uria sebagai seorang panglima perang yang tahu yang seharusnya dia buat, saudara, maka dia tidak meninggalkan prajurit-prajuritnya. Dia tidak pulang ke rumahnya bersenang-senang. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena akibat daripada itu Daud harus mencari jalan lain. Dosa berikutnya datang, menggelindinglah bola salju ini lebih besar lagi, saudara.
dia merencanakan kematian daripada Uria melalui tangan musuh atau orang lain, yaitu musuh mereka sendiri. Mengirim surat kepada Joab, panglima perang itu, saudara, yang memimpin mereka, supaya menempatkan Uria di tempat pertempuran paling depan dan di wilayah yang paling mungkin bahwa dia akan mati di situ. Berarti menghadapi pahlawan-pahlawan perang yang paling baik dari tentara musuh. Dan dia ditaruh di sana dan mati, saudara-saudara. Bukan main. Dosa seperti bola salju akan terus menggelinding, sama seperti orang berkata, kebohongan satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Karena itu jangan main-main dengan dosa, saudara-saudara. Dan hiduplah senantiasa dalam anugerah. Tuhan sudah memberi kita yang terbaik. Tubuh kita telah ditebusnya dengan darah yang kudus. Berikan tubuhmu melayani Tuhan, daripada engkau melayani nafsu dosa. Biarlah sukacitamu ada di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Biarlah kehidupanmu adalah kehidupan yang berkenan terus menerus, oleh karena engkau hidup dalam kebenaran. Kasih karunia itu melimpah. Karena semakin engkau dalam kasih karunia itu, maka kasih karunia itu terus akan bertambah-tambah dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu saya, Pastor Samuel, mengajak kita semua untuk terus waspada dengan dosa yang satu ini, sombong. Karena ketika kita sudah merasa bisa berdiri sendiri, kita tidak memerlukan orang lain, kita mampu, kehancuran sedang terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur. Jauhkan kami dari dosa ini, Tuhan. Biarlah kami mengarahkan hidup kami untuk terus dalam kasih karunia Tuhan. Dengan hidup kami terus memandang kepada karya Kristus yang sudah selesai. Dan bahwa tubuh kami adalah untuk Tuhan dan Tuhan adalah untuk tubuh kami. Terima kasih. Kami memuliakan Engkau. Meninggikan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.